Media, Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hikmah yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tentang puasa ini adalah sangat banyak sekali. Sebelum kita membahas masalah hikmah tersebut, alangkah baiknya kita mendengarkan sebuah hadis Nabi SAW. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah. Bila mana telah datang bulan Ramadan, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu surga. Wa gulighat abwabun nar. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat asyayatin. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Ayyuhal ikhwah, azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin bertanya-tanya di antara kita, setan sudah Allah belenggu, akan tetapi masih banyak yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Ketahuilah ayuhal ikhwa azani wa iyakum, bahwa setan bukan hanya dari kalangan yang tidak tampak, akan tetapi banyak di antara kita setan-setan yang berbentuk manusia. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tipu dayanya. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu akan kami sampaikan di sini tentang dua perkara dari hikmah yang ada di bulan Ramadan, yang mana hikmah itulah sangat banyak sekali. Akan tetapi akan kami sampaikan cukup dua saja yang mudah-mudahan dengan dua hikmah ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan setelahnya kita tetap beramal soleh. Yang pertama, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah menyambut bulan Ramadan ini adalah dengan cara atau memeriahkan bulan Ramadan ini dengan cara yang pertama adalah dengan iman dan amal soleh. Karena baginda Nabi SAW beliau mengingatkan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena sebab iman, kata Nabi SAW, yaitu barang siapa yang berpuasa Ramadan karena sebab iman. Kemudian ayuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an wahtisaban, serta mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambih, yaitu dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ayuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalamnya juga terdapat sebuah amalan soleh yang mana setiap kita antusias, yang mana setiap kita bersemangat untuk melakukan amal soleh tersebut, yaitu melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih berjamaah, yang mana baginda Nabi SAW memotivasi kita semua untuk beramal soleh di dalamnya, sebagaimana di dalam sabdanya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan salat di malam hari, qiyamul lail, salat tarawih, imanan, karena sebab iman, kemudian wahtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambih, ya, dari dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ayuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua adalah ya faidah hikmah daripada berpuasa di bulan Ramadan adalah apa yang Allah firmankan di dalam firman-Nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Maka ayuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hikmah terbesar di antara hikmah-hikmah puasa yang lainnya yang sudah disebutkan oleh mungkin banyak di antara ulama-ulama kita adalah yang paling besar adalah menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa sendiri ayuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an sangatlah banyak pengertiannya. Di antara pengertian yang sering kita dengar adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akan tetapi di sini ayuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an akan kami nukil sebuah makna takwa dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata beliau memaknai tentang makna takwa adalah yang pertama al-khauf min rabbil alamin, yaitu takut kepada Allah, takut kepada pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Yang kedua adalah beramal sesuai dengan apa yang Allah taala turunkan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah waridha'u bil qalil, yaitu ridha dengan apa yang Allah taala berikan kepada kita, meskipun yang Allah berikan kepada kita itu jumlahnya tidak banyak, yaitu jumlahnya sedikit, akan tetapi kita berusaha ridha kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini termasuk dalam kategori bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wal isti'dadu liyaumil akhir, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Ayuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama tadi adalah al khaufu min rabbil alamin, takut kepada Allah, pada Rabb semesta alam. Ayuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dr. Ahmad Farid menukil sebuah ucapan dari Fudail ibn Iyad yang dibawakan oleh beliau di dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus. Beliau mengatakan tentang takut kepada Rabb semesta alam. Karena banyak di antara kita yang mengatakan takut saja, tetapi tidak ada action, tidak ada bukti daripada takutnya itu. Maka Fudail bin Iyad mengatakan apa? Bila mana kalian ditanya tentang apakah kalian takut kepada Allah, maka jawabannya adalah diam. Kenapa jawabannya diam? Ayuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena apabila dia mengatakan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mengatakan takut, maka sesungguhnya sadar ataupun tidak sadar kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan salaf mengatakan, ayyuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila engkau takut kepada sesuatu, maka kamu larilah dari sesuatu yang kamu takuti tersebut. Dan apabila kamu takut kepada Allah, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan apa yang Allah taala turunkan, sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan.
Karena dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah itu adalah salah satu jalan menuju keselamatan. Sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulihi." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian selamanya tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang kepada keduanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ayuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, waridha'u bil qalil, dan ridho dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Meskipun Allah memberikan kepada kita tidak banyak, yaitu sedikit, maka kita berusaha untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahallahu bima atah." Jadi sungguh beruntung orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam, yang mana diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang cukup, ya, kemudian dia merasa cukup terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Bahkan Allah berjanji kepada kita semua di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, bila mana kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan apa kata Allah Ta'ala mengancam kita semua yang tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan bila mana kalian mengkufurinya, tidak mensyukurinya, maka ketahuilah ayyuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya kata Allah Ta'ala azabku sangatlah pedih. Kemudian yang terakhir, ayyuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah wal isti'dadu liyaumil akhir, mempersiapkan diri, membekali diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Mungkin ini saja ayuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan dua faidah penting tentang hikmah adanya bulan puasa di bulan Ramadan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan keimanan kita, menyemangati kita untuk beramal soleh, dan yang kedua adalah supaya kita termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk daripada bagian orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari Ramadan, pengaruh Ramadan akan senantiasa ada pada diri kita, dan kita dijadikan termasuk bagian orang-orang yang bertakwa, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pedihnya azab api neraka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.